Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Zaramita, NIM 1814070025. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar penelitian pendidikan. Yang pertama, pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Taraf berpikir ilmiah. Yang pertama, the field net. Yang kedua, the problem. Yang ketiga, the hypothesis. Yang keempat, collection of data as evidence. Yang kelima, concluding belief. Sedangkan berpikir non-ilmiah adalah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Sarana berpikir non-ilmiah yaitu akal sehat, intuisi, wahyu, pengalaman, pendapat otoritas, dan penemuan coba-coba. Yang kedua, hakikat, tujuan, dan fungsi, serta ruang lingkup penelitian pendidikan. Hakikat penelitian. Penelitian merupakan proses penyelidikan yang dilakukan secara sadar, bersifat sistematik, terkontrol, empiris, kritis, dalam mengungkap suatu fenomena tertentu. Tujuan penelitian pendidikan. Yang pertama, mengembangkan dan menjelaskan suatu kajian penelitian. Yang kedua, memperoleh informasi baru. Yang ketiga, menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu perubahan. Fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama, dapat menunjukkan isi dan cara mengajar. Yang kedua, dapat menilai program, prosedur, dan bahan untuk hasil pendidikan. Yang ketiga, dapat membentuk suatu badan informasi tentang usaha pendidikan. Yang keempat, dapat menyediakan pandangan dan rangsangan untuk perbaruan pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga, jenis-jenis penelitian pendidikan. 1. Penelitian eksperimen, yaitu suatu rancangan penelitian yang mengidentifikasi hubungan kausal. Yang kedua, penelitian deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual. Yang ketiga, penelitian R&D atau penelitian pengembangan dimaksudkan untuk meneliti perkembangan suatu subjek menurut pola dan urutan berdasarkan fungsi waktu. Yang keempat, PTK atau penelitian tindakan kelas merupakan proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan suatu masalah dengan tindakan tertentu. Yang kelima, penelitian korelasi. Tujuan dari penelitian korelasi adalah untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara dua atau lebih variabel dan mendeteksi sejauh mana kaitan antara satu variasi pada suatu faktor dan satu variasi atau lebih dari faktor lain berdasarkan pada koefisien dan korelasi. Yang keenam, penelitian mixed method adalah suatu jenis penelitian yang didasari asumsi filosofis sebagaimana metode inquiry. Yang keempat, komponen proposal penelitian. Yang pertama, judul penelitian, yaitu etalase dari suatu penelitian yang menampilkan keseluruhan rencana penelitian. Yang kedua,
latar belakang masalah, berisi tentang segala sesuatu yang mendorong peneliti tertarik dengan topik atau judul penelitian yang disusun dalam proposal penelitian. Yang ketiga, rumusan masalah, yaitu masalah penelitian. Yang keempat, landasan teori, merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan dari buku-buku ilmiah. Yang kelima, tujuan penelitian, yaitu untuk menjawab pertanyaan masalah yang diteliti secara spesifik. Yang keenam, hipotesis tindakan. Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar atau mungkin salah. Yang ketujuh, metodologi penelitian, yaitu desain yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran siapa responden atau sumber informasi, jenis informasi, unit analisis, timeline penelitian dan lokasi penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta rencana analisis. Yang kedelapan, hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan merupakan gambaran manfaat, hasil dan produk yang dihasilkan setelah kegiatan penelitian selesai. Yang kesembilan, jadwal penelitian. Jadwal penelitian berisi tentang time schedule. Yang kesepuluh, rencana anggaran. Rencana anggaran dan peruntukannya serta sumber anggaran bisa dicantumkan bila perlu. Yang ke-11, daftar pustaka. Pada daftar pustaka dicantumkan berbagai sumber referensi yang digunakan. Selanjutnya, yang kelima, tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Yang pertama, mendefinisikan rumusan masalah. Yang kedua, melakukan studi kepustakaan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menentukan model atau desain penelitian. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, mengolah dan menyajikan informasi. Yang ketujuh, menganalisis dan menginterpretasikan. Yang kedelapan, membuat kesimpulan. Selanjutnya, yang keenam, hambatan dalam penelitian pendidikan dan solusinya. 1. Sering terjadi peristiwa atau fenomena yang menimbulkan keraguan atau ketidakpastian dalam proses penelitian. Misalnya, data yang diperoleh mengambang sehingga memperlambat proses penelitian. Solusinya, peneliti harus mengumpulkan lebih banyak lagi data yang sesuai sehingga keraguan itu terjawab. Yang kedua, terkadang terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Solusinya, peneliti harus siap siaga menerima kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan menyiapkan sarana dan prasarana. Yang ketiga, hambatan penelitian dalam kajian pustaka, seperti minimnya jumlah buku, ketidakmampuan peneliti dalam memahami berbagai bahan pustaka yang berasal dari luar negeri, yang ditulis dengan bahasa asing. Kemudian, peneliti yang belum memiliki kebiasaan dalam membaca tulisan-tulisan ilmiah. Solusinya, peneliti sendiri dapat menghubungi koleganya untuk saling tukar informasi, lebih banyak belajar bahasa asing.